warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakia dengan nomor induk mahasiswa 2440606110001. Saya adalah guru pada MI Asyairiyah Tahiriyah sekaligus mahasiswi PPG Darjat tahun 2025 pada Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan video kreatif uji kinerja PPG dengan materi siklus hidup pada hewan. Pada kelas 3A dengan model pembelajaran diferensi based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Guru mau mengingatkan dulu. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Oke, alhamdulillah. Hari ini sebelum mulai pelajaran, guru mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk ke kelas? Siapa? Albert dan Ungu. Kenapa Albert dan Ungu tidak masuk? Sakit? Oh, sakit. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa? Ada berapa? Siapa yang tahu? Makhluk hidup ada apa saja? Makhluk hidup ada 3 jenis. Apa saja? Tumbuhan, manusia, dan hewan. Siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Siklus pada manusia itu apa saja? Ya, oke, David. Apa saja, David? Bayi, balita, ya, remaja, dewasa, dan lansia. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hebat, semua masih ingat. Nah, kali ini kita akan mengenal tentang siklus hidup pada hewan. Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di proyektor ya. Sebentar, guru siapkan dulu. Kita udah belajar tentang siklus hidup pada manusia ya. Siklus hidup pada makhluk hidup sebagaimana kalian ketahui ada 3 jenis ya, atau ada 3 macam, pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Minggu yang lalu kita udah belajar pada manusia. Sekarang kita mau belajar tentang siklus hidup pada hewan. Ya, kita lihat sini ya. Sekarang kamu perhatikan ke gambar. Coba dilihat gambar apakah ini? Gambar? Siklus hidup presiden.
gambar kupu-kupu ya. Kemudian bagaimana kupu-kupu bisa berkembang biak? Mulai dari apa? Mulai dari bertelur. Sama tidak dengan hewan misalkan seperti sapi? Berbeda. Sama tidak dengan hewan seperti kucing? Berbeda. Nah, untuk itu kali ini kita akan mempelajari siklus hidup pada hewan. Ya, siklus hidup pada hewan itu ternyata adalah berbeda-beda. Nah, kita mau belajar tentang siklus hidup pada hewan untuk apa sih? Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi ya siklus hidup pada berbagai macam jenis hewan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk mengetahui cara bagaimana hewan tersebut dapat berkembang biak, bagaimana proses mengandungnya berapa lama ya, untuk supaya kita mengetahui perbedaannya ya, perbedaan siklus antara berbagai macam jenis hewan. Oke, sekarang kamu lihat video berikut ini. Oke, kita lihat ke depan dulu. Nah, guru mau tanya nih, kira-kira pengertian siklus hidup itu apa sih? Di awal pembelajaran kita udah mengenal tentang siklus hidup manusia. Sekarang guru mau tanya, siklus hidup itu apa? Iya? Apa saya? Perkembangan pada makhluk hidup. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Ya, Syafiq. Pak Syafiq? Oke, ya. Jadi siklus hidup itu adalah rangkaian perubahan yang dialami oleh makhluk hidup, mulai dari dia melahirkan atau bertelur sampai dia mempunyai keturunan kembali, ya. Oke, yuk supaya tambah semangat nih, kita mau tepuk semangat dulu. Oke, siap ya? Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi deh. Siapa yang masih ingat? Aku tahu, aku paham melakukan. Oke, semuanya semangat ya. 3, 2, 1. Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, Aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham. Aku tahu, aku paham melakukan. oke, bukan semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kembali konsentrasi. Sekarang lihat garis fokus ya kalian. Hidup pada hewan, ya pada hewan itu terbagi menjadi dua macam. Dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang tahu metamorfosis sempurna apa sih? Atau metamorfosis tidak sempurna? Ya, sama halnya dengan kupu-kupu. Pernah tahu kupu-kupu? Pernah lihat kupu-kupu? Ya, kupu-kupu dimulai dari berkembang biak, mulai dari telur, kemudian larva, kepompong, kupu. Nah, itu 5 tahapan itu terlihat jelas nggak perbedaannya? Dari telur, tahu-tahu menjadi larva, kemudian menjadi kepompong. Beda nggak tuh? Beda jelas nggak? Beda jelas. Perubahan yang beda jelas itu adalah metamorfosis sempurna. Kemudian ada siklus hidup pada hewan yang tidak sempurna. Contoh, pernah melihat sapi
Sapi dimulai dari berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau melahirkan, yang dilahirkan adalah anak sapi. Sama nggak sama sapi dewasa? Sama nggak bentuknya? Sama sapi. Beda sama kupu-kupu yang tadinya ulet jadi kupu-kupu, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Kalau sapi dimulai dari berkembang biak dengan cara melahirkan menjadi anak sapi dewasa. Itu adalah metamorfosis atau perubahan yang tidak sempurna. Sampai sini paham? Iya, jadi siklus hidupnya itu berbeda-beda. Ada yang tahap yang ini berubah lagi, tahap yang kedua berubah lagi, tahap ketiga berubah lagi. Ada yang dari tahap awal sampai akhir bentuknya sama. Kalau yang bentuknya sama, berarti tidak sempurna. Itu siklus hidup yang mulai dari cara melahirkan. Apalagi Bu, apakah dengan cara melahirkan saja? Nah, ada lagi. Kita lihat ya, siklus hidup selanjutnya urutannya. Nah, ini seperti yang Bu kasih tahu, ada metamorfosis tidak sempurna. Ada telur, nimpa, dewasa. Ada belalang. Kita udah mengulas sedikit ya. Kupu-kupu termasuk siklus hidup dengan metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, ulat, larva, kepompong, kupu-kupu. Terjadi rangkaian atau siklus rangkaian perubahan yang sempurna. Kenapa dibilang sempurna? Karena sangat jauh berbeda. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kemudian kalau pada hewan lain, kita lihat sini siklusnya bagaimana? Pada apa nih? Sapi. Coba lihat. Sapi dewasa mengandung, melahirkan anak sapi. Kemudian menjadi sapi dewasanya mengandung lagi. Ada perubahan nggak? Misalkan dari sapi, contohnya jadi ulet, sapi lagi. Ada nggak? Nggak ada. Makanya disebut siklus hidup sapi itu tidak sempurna. Beda sama kupu-kupu. Bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siklus hidup pada hewan. Ternyata siklus hidup pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang mulai dari bertelur, ada yang mulai dari melahirkan. Ya, kalau misalkan sapi, dia kalau melahirkan paling banyak berapa sih? Paling banyak satu. Beda dengan ayam. Kalau ayam sekali bertelur bisa 5 telur, 10 telur ya. Beda. Tuh. Sama halnya dengan apa? Ikan. Pernah lihat ikan bertelur? Nah, itu sekalinya dia bertelur, itu bisa ratusan. Ratusan bibit calon ikan ya. Ya, ternyata berbeda-beda. Kemudian apa lagi selain dari perkembangbiakan dengan cara melahirkan dan bertelur? Apa? Kalau misalkan pada sapi, nah, dia perlu dirami nggak tuh anak sapi? Perlu nggak? Tidak. Hewan apa yang perlu mengerami dulu? Ayam. Telurnya dirami dulu supaya hangat, supaya cepat menetas. Kalau ikan dirami nggak? Tidak. Ya. Beda. Ikan apa namanya? Bertelur langsung induknya nggak ada apa? Meninggalkannya tuh ya. Nah, itu adalah beberapa contoh siklus hidup pada hewan. Nah, sekarang Bu Guru mau
kalian, kira-kira yang mana yang kalian belum pahami boleh tanya ke Bu Guru. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti semoga sudah pada paham semua ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bagi beberapa kelompok ya, sesuai dengan asesmen awal yang pernah Bu Guru lakukan ke kalian semua. Bu Guru bagi menjadi sesuai belajar kalian, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Ya, Guru mau kasih LKPD-nya, kamu perhatikan. Untuk kelompok visual, untuk kelompok visual, Bu Guru berikan kepada kelompok yang kemarin adalah kelompok ini ya, kelompok visual ya. Kelompok visual, dengarkan instruksinya. Di sini ada buatlah gambar siklus hidup kupu-kupu yang kemudian tuliskanlah urutannya. Urutan proses siklus hidupnya. Paham kelompok visual? Oke ya. Dipegang dulu Putri. Nanti kita kerjakan sama-sama. Kemudian kelompok visual yang kedua adalah yang ini. Oke. Sama seperti yang di depan, kamu gambar siklus hidup pada kupu-kupu. Ya. Mulai dari apa sampai apa dan kamu kasih keterangannya. Ya, nanti berdiskusi. Kemudian ada yang namanya kelompok auditori. Auditori, dengarkan ya, kelompok sana. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah lakukan diskusi kelompok kecil. Semuanya berdiskusi juga ya. Cuma kalau untuk auditori, kamu jelaskan. Kamu diskusi, kamu kasih kesimpulan bagaimana terjadinya siklus hidup pada sapi. Paham auditori? Oke, silakan nanti berdiskusi. Yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Ya, kamu lihat gambarnya. Ya, kamu lihat di sini ada angka-angka 1 sampai 4. Ya, kemudian di bawahnya ada beberapa gambar. Gambar yang di bawah ini kamu gunting, kamu tempel sesuai dengan urutannya. Paham? Misalkan ada gambar ayam. Ayam itu di urutan nomor berapa? 4. Ya, nanti didiskusikan dulu. Ya, diskusikan, sudah pasti tempel, baru nanti Guru panggil perwakilan kelompok. Oke? Coba untuk setiap kelompok, auditori, kinestetik, dan visual, ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan berdiskusi. Yuk, sudah? Ayo silakan berdiskusi. Nah, nanti kamu cara kerjanya, ini kan siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama apa? Siapa dulu yang gambar? Nanti boleh berurutan, gantian. Oke, silakan dimulai dari yang paling mudah dulu nih. Ini dulu boleh? Ke Nisa. Gambar siklus hidup kupu-kupu yang pertama apa di sini nomor 1? Ya, gambar. Nanti boleh bergantian. Oke, yang ini juga untuk kelompok visual. Nanti boleh bergantian dimulai dari si ini yang mudah dulu. Gambar apa yang pertama? Telur. Boleh dari Fatir, silakan Fatir. Gambar telur. Nanti yang kepompong siapa yang bisa, nanti larva siapa yang bisa, ya. Jadi gantian. Ya. Oke. Kelompok auditori. Nah, kelompok auditori itu berdiskusi. Tadi kan Bu Guru sudah sedikit menjelaskan. Kalau sapi itu urutannya mulai dari apa berkembang biaknya. Kamu ceritain apa yang kamu tahu tentang siklus hidup pada sapi. Misalkan 1, sapi. Siklus hidup pada sapi dimulai pada melahirkan, kemudian apa. Jelasin. Ya, Fikri.
Iya, ini kan gambar ikutin. Ikutin ya. Ya, mungkin yang cewek di sini. Nggak usah kesini aja, seret langsung kesini. Nah, boleh dibantu? Ayo didiskusikan ya. Nanti setiap kelompok akan Bu Guru tunjuk sebagai perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ya, jadi tolong dipersiapkan kira-kira siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok kinestetik sudah selesai. Dah. Siapa yang kelompoknya atau perwakilan kelompoknya yang mau maju dulu? Siapa? Yang lain dengarkan ya. Ini adalah kelompok dari kinestetik. Tadi tugasnya apa? Memotong dan menempel gambar sesuai dengan siklusnya. Yang pertama, siklus hidup pada ayam itu dimulai dari apa? Yang pertama adalah lihat sana. Yang pertama, yang lain dengarkan ya. Sayang, halo. Hai. Nah, lihat ke depan semua. Temannya sedang presentasi. Coba disimak. Yang pertama ada telur. Kemudian telurnya menetas dan menjadi anak ayam. Nah. Anak ayam itu bertumbuh lebih besar dan menjadi ayam dewasa. Jadi ayam dewasa. Benar tidak? Nah, kata kelompok kinestetik, kalau daur hidup ayam dimulai dari telur. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam dan selanjutnya menjadi ayam dewasa dan ayam dewasa bertelur kembali. Tepuk tangan buat kinestetik. Oke, silakan. Yang kedua, kelompok dari visual. Kelompok yang lain coba diperhatikan. Yang jelas bacanya, yang keras suaranya. Kesimpulan. Yang keras. Kesimpulan. Oke, nih dengarkan Bu Guru, ulangi lagi ya supaya kamu dengar. Kata kelompok auditori naga, bahwa yang pertama itu sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian apa lagi? Menjadi anak sapi. Kemudian sapi muda dan kemudian sapi dewasa hingga melahirkan kembali anak sapi. Coba untuk kelompok visual, tadi yang disampaikan teman kamu udah tepat belum? Sudah tepat belum? Sudah? Ya, suaranya mana, sudah belum? Sudah. Nah, gitu dong, harus semangat. Coba kelompok kinestetik. Tadi yang disampaikan oleh kelompok auditori tentang sapi bagaimana? Iya, yang bertanya bagaimana? Apakah ada kekeliruan dari kelompok auditori atau sudah benar? Oke, sudah benar ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok auditori. Nah. Kemudian kelompok visual. Ayo, sayang, buatlah
Coba dilihat. Kalau kelompok visual tadi tugasnya apa? Menggambar siklus hidup pada kupu-kupu. Ini ada gambar telur, benar nggak yang pertama? Benar. Yang kedua ada gambar larva. Benar. Yang ketiga ada apa ini? Kepompong. Kemudian menjadi kupu-kupu. Bagaimana kelompok yang lain? Auditori? Auditori? Sudah benar belum? Sudah benar belum? Sudah. Kelompok kinestetik? Sudah benar belum? Sudah ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok visual. Nah, visual di sini sebelum Bu Guru kasih tugas. Halo. Sebelum Bu Guru kasih tugas, ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Ada yang masih belum paham? Paham semua? Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini sebelum guru kasih tugas asesmen? Ayo. Ya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa siklus hidup hewan itu berbeda-beda. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang melahirkannya cuma 1 atau 2 ekor, ada yang melahirkannya banyak ya. Ya seperti kucing dia bisa 2 atau 3 ekor ya kucing. Kemudian ada juga yang bertelurnya banyak, apa tuh? Ikan dan ayam bebek. Oke, kalau sudah paham, sekarang kamu buka bukunya bagian kipas halaman 122. Ya, dibuka halaman 122. Oke. Kita mau ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Yuk. Semuanya berdiri. Saya berdiri. Ya. Kita mau ice breaking. Lagu apa tuh? Ada hari Minggu ya? Oke, siap ya? 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping pastor yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik. Satu kuda. Oke, konsentrasi. Oke, silakan kamu kerjakan halaman 122 bagian kipas. Di situ ada pilihan ganda tentang siklus hidup pada hewan. Ya. Nanti kamu lihat bukunya. Kemudian nanti juga ada lembar bagian yang kedua, kamu isi isiannya itu ada nomor 1 sampai 5. Ya, silakan kamu kerjakan. Ini adalah tugas mandiri ya, bukan kelompok ya. Tugas mandiri. Jadi harus masing-masing mengerjakan. Tidak boleh menyontek. Oke, silakan. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada yang susah tidak? Oke, silakan. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kalau yang sudah selesai, kamu kumpulkan bukunya di meja Bu Guru, tapi nanti ya di meja Bu Guru, dan nanti akan Bu Guru koreksi, akan Bu Guru bagikan di esok hari. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri kegiatan kita kali ini, ya, Bu Guru harap kamu bisa memahaminya lagi
ya dengan cara belajar di rumah. Dan besok pertemuan di pas minggu yang akan datang kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna, ya. Kalau tadi siklus hidup pada hewan sudah, manusia sudah, minggu depan kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna. Oke, dari Bu Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.